Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang kami muliakan, alhamdulillah doa kita tahun lalu agar dipanjangkan usia sampai dengan Ramadan tahun ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah alhamdulillah sekali lagi kita dapat menjalani rutinitas pengabdian kita berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita qiyamul lail, salat tarawih, kemudian juga membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah kebajikan lainnya. Semua itu kita lakukan sudah barang tentu dalam rangka pencapaian akhir dari puasa Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ibadah puasa Ramadan adalah sebuah perjalanan spiritual kemanusiaan kita. Perjalanan yang dimulai dari start awalnya iman, dan kita insya Allah akan berakhir menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian puasa tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi dia memiliki peran dan fungsi baik terhadap individu kita maupun terhadap sosial kemasyarakatan kita. Dalam hadis tadi dinyatakan bahwa sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Itu artinya bahwa puasa itu berdampak bagi individu kita sebagai orang yang melaksanakan puasa. Sehat sebagai tujuan, salah satu tujuan dari puasa Ramadan sudah barang tentu memiliki makna yang umum. Paling tidak dalam dua hal. Pertama, sehat secara fisik jasmani, dan yang kedua, sehat secara psikis atau rohani. Maka oleh karena itu pernyataan berpuasalah kamu akan sehat tidak hanya sekedar pernyataan normatif, tetapi sesungguhnya bisa dibuktikan secara real dalam kehidupan kemasyarakatan, baik secara individu maupun secara kolektif. Melalui ceramah singkat ini, sudah barang tentu saya bukan sebagai ahli medis, maka yang menjadi sorotan adalah kesehatan secara spiritual atau kesehatan rohani. Sebagaimana penyakit jasmani, sesungguhnya penyakit rohani itu sangat banyak sekali. Misalnya kalau kita melihat teori-teori dari para ahli psikologi agama, sebutlah misalnya Profesor Zakiyah Darajat, dia menyebut ada 19 penyakit rohani manusia. Begitu juga dengan ahli lain, ada Ahmad Mubarak dan sebagainya. Sungguh banyak sekali penyakit rohani. Dan itu semuanya insya Allah secara perlahan akan bisa disembuhkan melalui puasa Ramadan. Tadi disampaikan bahwa sasaran akhir dari Ramadan adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam arti sederhana, orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kesiapan melaksanakan perintah Allah, dan pada saat yang sama memiliki kesiapan untuk menjauhi larangan Allah. Jadi orang bertakwa adalah orang yang memiliki otonomi diri, bahwa dia melaksanakan perintah Allah
murni karena Allah, bukan karena ada efek atau faktor-faktor lain. Kondisi ini sudah barang tentu akan bisa menghilangkan penyakit rohani. Salah satunya ialah yang berkembang hari ini, apa yang disebut dengan penyakit hipokrit atau kemunafikan. Dia beribadah jika di depan orang lain, tetapi jika sendiri dia tidak beribadah. Maka Ramadan dengan takwa akan mengajarkan kita bahwa berpuasa itu akan kita lakukan walaupun tidak diketahui orang lain atau diketahui orang lain. Sedang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam arti luas, Ahmad Qushairi dalam bukunya Risalah Al-Qushairiyah mencoba merumuskan kondisi spiritual orang bertakwa itu sesuai dengan huruf takwa. Yang pertama, huruf takwa itu adalah tawadu. Orang yang bertakwa adalah orang yang tawadu. Orang yang tawadu adalah orang yang rendah hati, tapi bukan rendah diri. Rendah hati adalah orang yang menempatkan dirinya satu tingkat di bawah orang lain. Kata Ali bin Abi Thalib, kebalikan dari tawadu adalah takabur, yaitu orang yang menjadikan dirinya satu tingkat di atas orang lain. Tawadu ini sudah barang tentu akan bisa menghilangkan penyakit rohani yang saat ini cukup berkembang, yaitu arogansi, kesombongan, baik itu kesombongan karena ilmu, kesombongan karena harta, kesombongan karena jabatan, dan kesombongan karena kepartaian. Dengan sikap tawadu, insya Allah semua penyakit rohani itu akan bisa hilang, tentu syaratnya jika memperoleh gelar takwa. Yang kedua, kata Imam Qushairi, tawadu itu adalah huruf waw. Waw itu artinya wara. Wara artinya menghindari hal-hal yang subhat. Jangankan yang haram, yang subhat pun dia tidak mau. Kalau ada yang subhat dia tinggalkan. Kondisi ini sudah barang tentu sangat kita butuhkan hari ini dalam menghadapi penyakit rohani, ketika manusia jangankan yang subhat, yang haram pun diperebutkan. Dengan bangga mereka mengatakan, jangankan yang subhat, yang haram pun sulit dicari. Begitulah ketika nilai materialisme sudah berkembang di kalangan masyarakat. Tidak lagi melihat norma, kebolehan dan ketidakbolehan, tapi yang dia lihat adalah manfaat, sesuatu yang diperoleh. Maka dengan ada wara ini diharapkan sifat itu akan terhindar dari masyarakat kita. Yang ketiga, huruf dari takwa itu adalah qanaah. Qanaah artinya memadakan apa yang ada dinikmati dan disyukuri, karena dia meyakini bahwa ketika semua disyukuri, insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Allah dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kondisi qanaah ini sangat kita butuhkan hari ini. Ketiga manusia saat ini saling berebut untuk beroleh harta, saling berebut untuk jabatan, dan untuk itu dia menghalalkan segala cara. Jangankan yang subhat, yang haram pun diperebutkan. Ini tentunya akan bisa berakhir dengan munculnya sikap qanaah dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang terakhir, huruf dari takwa itu, kata Imam Al-Qushairi, adalah orang yang yakin. Yakin dia terhadap apa yang dia lakukan. Yakin dia bahwa sesungguhnya perjalanan kehidupannya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat kita butuhkan hari ini. Ketika penyakit rohani yang merebak cukup berkembang, misalnya adanya kegersangan spiritual. Manusia merasa bahwa kehidupan dunia itu ternyata tidak selamanya memuaskan. Karena orang kaya belum tentu bahagia, orang terhormat belum tentu bahagia. Lalu muncullah kesadaran untuk menciptakan arti hidup. Maka Ramadan dengan gelar takwa, yaitu yakin, akan menawarkan bahwa sesungguhnya dengan takwa itu kita akan merasa yakin bahwa kehidupan kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan insya Allah kita selalu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bermanfaat, tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi berdampak bagi kehidupan kita, yang dalam hal ini
kehidupan spiritual atau kesehatan rohani kita. Selamat, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.